saya ingin menyatakan dalam press release kami bahwa berdasarkan apa yang menjadi penelusuran koalisi masyarakat sipil anti mafia hutan menyebutkan bahwa cukup bukti MS Kaban ditetapkan sebagai tersangka. Cukup bukti itu bisa dilihat dari beberapa keterangan saksian seperti kesaksian Bun Purnomo, ada juga kesaksian Bun Mukhtar, ada juga kesaksian dari Joni Aliando dan beberapa petinggi PT Masaru termasuk Anggoro. Nah, vonis Anggoro kemarin menjadi satu puncak bukti bahwa tidak diragukan lagi MS Kaban terlibat dalam skenario proyek maupun penerima uang korupsi, ya, uang suap yang dilakukan oleh Anggoro. Maka KPK seharusnya tidak ragu lagi menetapkan sebagai tersangka MS Kaban. Yang kedua, kami melihat kenapa penting MS Kaban ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum kasus kehutanan termasuk kasus-kasus yang lain ini untuk diusut. Kami melihat bahwa kasus-kasus hutan adalah kasus yang mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan, termasuk juga kerugian negara. Mungkin Mas Eko dan teman-teman lain bisa menyebutkan di mana kerugian negara terkait dengan kerusakan hutan. Tapi dalam aspek lingkungan, apalagi melihat kerusakan lingkungan hutan menjadi penyumbang terbesar. Pertama, yang kedua soal laut dan pesisir. Yang ketiga ada tambang dan perkebunan. Nah, kasus kehutanan ini adalah kasus penting, ya. Seperti yang kita lihat kemarin, vonis Anggoro adalah satu momentum bahwa KPK masuk dalam isu-isu kehutanan yang lebih luas. Yang kedua, kami mengatakan bahwa kenapa kehutanan itu menjadi instrumen penting dari penegakan hukum. Kami melihat bahwa laju deforestasi per tahun itu rata-rata antara 4 sampai 5 juta. Dan 2001 sampai 2014 itu bisa diambil rata-rata 4,5 juta per tahun laju deforestasinya, catatan Walhi. Nah, laju deforestasi yang ini yang kenapa tidak bisa dibendung laju deforestasi ini dan cenderung meningkat padahal hutan semakin sedikit. Maka kami melihat kenapa tidak bisa ditegakkan hukum kehutanan, tidak bisa didisiplinkan aturannya, karena kami melihat syarat korupsi di situ. Nah, terbongkarnya kasus Anggoro dan MS Kaban adalah pintu masuk bagaimana mencegah kerusakan yang lebih luar biasa, yang lebih mendalam dengan penegakan hukum. Impres moratorium tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kebutuhan kelestarian lingkungan, termasuk dengan kebijakan-kebijakan lain. Penegakan hukum adalah satu langkah awal yang efektif seharusnya dilakukan oleh KPK. Dengan juga melihat bahwa kenyataan ada banyak aktor, ada banyak modus yang terjadi di isu-isu kehutanan. Nah, pertama juga ada PR buat kasus untuk catatan ya, untuk kasusnya Anggoro adalah keterlibatan korporasi. Ada PT Masaru selaku korporasi yang diuntungkan dalam proyek SKLT. Nah, kami mendesak juga kejahatan korporasi juga diterapkan dalam proses itu, juga proses-proses kasus-kasus yang lain, sehingga kami melihat ada kemajuan penegakan bukan hanya individu, tetapi korporasi juga harus ditegakkan. Nah, catatan Walhi, kejahatan-kejahatan korporasi yang terlibat dalam perusakan lingkungan dan sumber daya alam itu sekitar 82,5% itu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Maka ini adalah pintu masuk bagaimana korporasi itu bisa terkena proses hukum. Nah, MS Kaban dan teman-teman yang lain adalah satu aktor, tapi kami melihat ada aktor-aktor lain yang pasti terlibat. Komisi 4 DPR, ada kepala daerah, mungkin juga ada tim terpadu, juga bisa dilihat keterlibatannya. Nah, kedua adalah selain kebijakan proyek, kebijakan lain seperti tata ruang, pelepasan kawasan, review kawasan hutan, pelepasan dan perubahan fungsi adalah satu modus lain, ya, selain ada proyek-proyek ini. Maka kami meminta juga KPK untuk mewaspadai kebijakan-kebijakan tata ruang, pelepasan, review kawasan, pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Maka itu catatan yang desakan juga sekaligus catatan buat KPK supaya melihat isu kehutanan, kejahatan kehutanan ini menjadi isu yang tidak hanya sekedar pada
pelaksanaan proyek, tetapi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan maupun kepala daerah yang terkait dengan hutan itu bisa bisa diawasi dan dimonitoring secara ketat. Terima kasih Mas.